Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi yang berjudul Metode Dakwah Uswatun Hasanah. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian metode Uswatun Hasanah. Secara terminologi, kata al-uswah berarti orang yang ditiru, sedangkan hasanah berarti baik. Dengan demikian, Uswatun Hasanah adalah contoh yang baik. Dapat dipahami bahwa uswatun hasanah adalah suatu perbuatan yang baik yang dapat dijadikan contoh oleh umat muslim. Dakwah dengan metode uswatun hasanah adalah dakwah dengan memberikan contoh yang baik melalui perbuatan nyata yang sesuai dengan kode etik dakwah. Dakwah dengan metode uswatun hasanah atau keteladanan dapat diartikan juga sebagai suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti sesuatu yang dicontohkan oleh dai. Menyampaikan suatu arahan melalui metode dakwah uswatun hasanah merupakan cara yang sangat berpengaruh terhadap jiwa mad'u. Berbeda dengan metode ceramah yang bisa jadi sebagian pendengar itu tidak memahami materi yang disampaikan oleh dai. Selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan tentang tujuan uswatun hasanah sebagai metode dakwah. Beberapa hal yang menjelaskan tujuan berdakwah melalui keteladanan dari segi amaliyah yang baik hendaknya diperhatikan oleh seorang dai, yaitu yang pertama, keteladanan dan contoh yang baik akan memberikan pengaruh yang besar pada diri seseorang yang berakal. Di antara pengaruh besar tersebut adalah seperti kesan yang baik, ketakjuban, penghargaan, dan kecintaan. Hal ini dapat mengantarkan orang lain untuk selalu berusaha melakukan tindakan orang yang diikutinya. Yang kedua, suri tauladan yang baik dengan dihiasi berbagai keutamaan bisa memberikan orang lain menerima bahwa mengerjakan amalan soleh tersebut adalah sesuatu yang mungkin dan masih dalam koridor kemampuan manusia. Yang ketiga, orang yang didakwahi oleh dai akan memperhatikan dan mengamati secara mendalam segala perbuatan dan tingkah laku dai tanpa ia sadari. Sekiranya perbuatan dai tersebut menyalahi apa yang diucapkannya, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Terkadang seorang dai tidak menyadari dan tidak peduli kalau perbuatannya adalah kesalahan besar, sementara ia adalah orang yang diteladani. Dengan dai yang ucapannya tidak disertai dengan perbuatan, maka dakwahnya tidak akan mendapat rasa simpati dari orang yang didakwahinya. Yang keempat, tingkat pemahaman masyarakat tentang sesuatu tidak sama, namun seolah-olah tingkat pemahaman manusia itu sama. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah seorang dai untuk menyampaikan dakwahnya kepada orang lain yang akan mengikuti langkahnya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW mengingatkan supaya para dai untuk tidak melanggar apa yang mereka katakan. Dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan keadaan seorang dai yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, akan tetapi dai tersebut lupa terhadap apa yang mereka dakwahkan. Jadi, seorang dai sebagai ujung tombak aktivitas dakwah tentunya diharapkan menjadi uswah hasanah bagi mad'unya. Oleh karena itu, dengan mengarahkan kembali dakwah sesuai dengan etika dakwah yang ada dan mengingat bahwa dai adalah seorang uswah hasanah bagi mad'unya, niscaya diharapkan tujuan dakwah akan tercapai. Selanjutnya yaitu efektivitas uswatun hasanah sebagai metode dakwah dengan maksud agar mad'unya dapat meresap dengan mudah dan cepat serta merealisasikan seruan dakwah dapat diraih dengan memperhatikan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan.
Sebelum menyuruh kepada mad'u untuk melakukan suatu perbuatan, dai harus memberi contoh terlebih dahulu bagaimana melakukan perbuatan itu. Metode pemberian contoh seperti ini sangat efektif karena para mad'u dapat memiliki gambaran langsung bagaimana ajaran Islam atau dakwah itu diberikan oleh dai. Yang kedua, menyampaikan kisah-kisah bijak atau cerita yang baik. Cara ini umumnya akan cepat ditangkap ke dalam jiwa pendengar. Kisah-kisah tersebut merupakan gambaran bahkan mirip dengan kejadian nyata yang terjadi di kehidupan manusia. Yang ketiga, melihat sifat-sifat orang terpuji. Cara ini dimaksudkan agar mad'u mau mencontoh mereka. Misalnya, sifat-sifat orang mukmin yang banyak dijabarkan dalam Al-Quran. Cara ini dimaksudkan untuk memberi pengaruh yang positif terhadap perilaku mad'u. Selanjutnya yaitu kriteria akhlak dai yang dapat diteladani. Yang pertama, menyadari apa urgensi dan kepentingan dari sebuah dakwah. Yang kedua, menyadari keagungan dan kemuliaan tugas dakwah bagi seorang dai. Yang ketiga, berakal ilmu yang mumpuni. Yang keempat, dapat mengaitkan topik dan objek dakwah, harus menjadi teladan yang baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menghidupkan hatinya dengan apa yang didakwahkan oleh lisannya. Yang terakhir, jika banyak yang terkesan, tidak menjadi takabur, kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.